Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Let's go, check it out. Setelah di video sebelumnya Orochimaru dan Serizawa bertemu, Shibayama dan Kroco-Kroco Hosen melihat mereka. Shibayama menyadari jika yang bersama dengan Orochimaru adalah Serizawa. Anak-anak Hosen itu pun berlarian ke arah Serizawa. Mereka berhasrat sekali ingin menghajar Serizawa. Namun Serizawa dapat menghajar satu persatu anak-anak Hosen itu, sampai ada salah satu siswa Hosen yang hampir terjerbur ke sungai. Serizawa menghajar semua kroco-kroco Hosen itu sendirian. Shibayama berpikir, apakah mungkin Serizawa akan melawan kroco-kroco Hosen itu sendirian? Karena pertarungan Serizawa dan anak-anak Hosen itu sangat ramai sekali, orang-orang di sana pun merasa terganggu. Dan salah satu dari orang yang di sana tengah memanggil polisi. Semua anak-anak Hosen itu pun kabur. Serizawa masih menatap Orochimaru dengan tajam. Shibayama berteriak kepada Orochimaru untuk kabur. Akhirnya Serizawa meninggalkan Orochimaru dan berkata, "Sampai jumpa lagi." Orochimaru hanya tersenyum melihat Serizawa. Shibayama terus berteriak kepada Orochimaru untuk cepat kabur. Sementara itu di jalan, Serizawa masih mengingat Orochimaru. Di sekolah Hosen, Narumi tengah berada di ruang judo bersama Tatsuya. Narumi bertanya kepada Tatsuya, apakah dia sedang sibuk? Tatsuya pun kaget. Tatsuya berkata bahwa dia sedang sibuk. Narumi meminta Tatsuya untuk membantunya melawan susuran. Namun Tatsuya menolaknya. Dia berkata jika dia akan mengalahkan susuran di eranya sendiri. Lalu Tatsuya pergi meninggalkan Narumi. Sebelum Tatsuya pergi, Narumi berteriak kepadanya bahwa dia akan mengalahkan susuran dan menyerahkan legasinya kepada Tatsuya. Tatsuya hanya menoleh Narumi. Sementara itu, di kolam ikan, Genji tengah memancing bersama Kuga. Lalu Genji curhat kepada Kuga jika yang datang untuk mengikutinya untuk melawan Hosen hanya beberapa orang saja. Genji meminta saran kepada Kuga bagaimana caranya meminta bantuan kepada orang lain. Namun Kuga tak mampu memberikan solusi. Malamnya di taman, Juta dan kawan-kawan sedang berkumpul. Mereka sedang menyusun rencana untuk melawan Hosen. Namun tanpa Izaki, otak dari fraksi Genji, mereka tak ada gunanya. Namun mereka sangat bersemangat sekali untuk melawan Hosen. Tiba-tiba botak Hosen itu pun datang dan mengepung mereka. Jumlah botak Hosen sangat banyak sekali. Salah satu anak Hosen itu meremehkan keempat orang itu. Namun Juta berteriak jika mereka baru saja makan dan sekarang mereka sangat bersemangat sekali untuk menghajar Hosen. Akhirnya mereka pun memulai pertarungan itu. Narumi yang sedang jalan-jalan diberitahu oleh salah satu anak Hosen jika di taman ada 4 petinggi susuran. Namun alangkah terkejutnya Narumi setelah melihat para botak Hosen itu dapat dikalahkan oleh mereka berempat. Padahal jumlah anak-anak Hosen sangatlah banyak. Tinggal Makise yang masih berdiri dengan salah satu anak Hosen itu. Makise meminta temannya untuk bangkit. Namun semuanya sudah tidak mempunyai tenaga. Anak Hosen itu berusaha memukul Makise. Namun dia dapat di-uppercut oleh Makise dengan mudah. Siswa Hosen itu pun terpental. Namun di sana sudah ada Narumi. Juta menyadari jika yang datang adalah pimpinan Hosen.
Narumi mengejek Makise. Namun Makise terus menantang Narumi. Anak Hosen itu kaget. Makise masih sanggup bertarung setelah melawan banyak botak Hosen. Narumi pun berpikir, memang seharusnya seperti itu sekolah suzuran. Akhirnya Makise pun mencoba memukul Narumi. Namun sebelum menyentuh Narumi, Makise terkena pukulan tepat di perutnya. Akhirnya Makise pun tumbang. Keesokan harinya, Genji benar-benar marah karena teman-temannya dihajar Hosen. Izaki berkata, jika mereka berempat baik-baik saja, dan untungnya Genji tidak ikut mereka bersama. Jika seandainya Genji berada di sana malam itu akan jadi akhir dari suzuran. Izaki berkata kepada Genji, jika mereka tidak bisa menyatukan suzuran, maka Hosen akan memakan suzuran hidup-hidup. Tiba-tiba Izaki berkata bahwa dia akan mengurusnya. Di pinggir sungai, Serizawa tengah bersama Kawanishi. Kawanishi merasa bersalah karena peperangan itu terjadi karena ulahnya. Jika di 2 tahun yang lalu Kawanishi tidak membunuh Bitou, mungkin peperangan ini tidak akan terjadi. Namun Serizawa berkata, jika eranya Serizawa sedang melawan perjuangannya sendiri saat ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Kawanishi di masa lalu. Serizawa pun meninggalkan Kawanishi. Di parkiran sekolah suzuran, Serizawa tengah dituku Izaki. Izaki ingin melawan Serizawa supaya fraksi Serizawa dapat mengikuti Genji. Serizawa pun menguci rambutnya. Izaki menyerang Serizawa. Pertarungan mereka sangat sengit. Keduanya sangat-sangat bersemangat dan berbagi pukulan. Izaki menendang Serizawa, namun Serizawa dapat menangkisnya. Serizawa pun membalas tendangan. Serizawa memukul Izaki, namun Izaki tidak menyerah. Dia percaya dia akan menang dan membawa Serizawa sebagai pengikutnya. Namun Izaki sudah kelelahan. Serizawa terlihat belum kelelahan. Dia pun mendang Izaki dengan serangan pamungkasnya. Akhirnya Izaki terpental dan tergeletak. Saat Serizawa ingin meninggalkan Izaki, Izaki dapat bangkit lagi. Namun sayang, akhirnya dia pun jatuh lagi. Serizawa pun meninggalkan Izaki. Setelah itu, Genji sudah menunggu Serizawa di pinggir sungai. Genji mengejek muka Serizawa yang berantakan setelah melawan Izaki. Serizawa menanyakan Genji, apa yang dia lakukan di sini. Genji bercerita tentang bagaimana caranya agar semua orang bergabung dengan Genji. Serizawa berkata, jika Genji bahkan tidak memahami keadaan yang ada di suzuran, sampai Izaki pun harus turun tangan untuk melawan Serizawa. Akhirnya Serizawa pun meninggalkan Genji. Dia berpikir Genji tidak mempunyai tekad yang kuat untuk menguasai suzuran. Sementara itu di Hosen, para pimpinan di sana sedang melakukan rapat. Kamakiri memulai, jika suzuran kini sudah mulai bergerak, suzuran mulai bangkit lagi, dan banyak yang menyerang mereka. Shibayama pun berkata, jadi apa yang harus kita lakukan? Narumi terdiam, dan dia berkata, ini sudah waktunya untuk melawan suzuran. Di rumah Cuta, Genji sedang berebut roti coklat bersama Cuta. Dan akhirnya Cutalah yang mendapatkan roti coklat itu. Kuga berkata tentang rencana Genji untuk melawan Hosen. Genji berkata, mewakili suzuran untuk melawan Hosen adalah bagian darinya. Tapi lebih dari itu, yang dia inginkan hanyalah menjawab keinginan Izaki. Keesokan harinya, di wilayah Hosen,
Juta dan Genji sedang menunggu pimpinan dari Hosen. Juta pun menunjukkan pimpinan Hosen itu kepada Genji. Dan yaps, pimpinan Hosen itu adalah Narumi Taiga. Genji pun kaget. Tidak disangka ternyata bos Hosen adalah orang yang dulu pernah dia temui saat membeli rokok. Narumi belum menyadari jika yang dihadapannya adalah Genji, bos dari Suzuran. Genji langsung spontan berkata, "Hei, kamu Narumi Taiga, kepala dari Hosen." Narumi hanya diam. Lalu Genji memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Takia Genji dari Suzuran. Dan Genji mengajak Narumi untuk menyelesaikan masalah antara Hosen dan Suzuran dengan bertarung. Anak buah Narumi pun menyadari jika dia adalah Genji, orang yang mengalahkan Serizawa. Itu kebetulan sekali, karena Narumi juga berencana untuk mengajak Suzuran bertarung. Mereka pun bersepakat untuk bertarung di Senin pagi jam 8 di hutan monster. Lalu Narumi melemparkan sebatang rokok dan menyulurkan rokok itu kepada Genji. Dan sekarang PR Genji adalah menyatukan Suzuran untuk melawan Hosen. Keesokan harinya Tokachi kaget karena didatangi fraksi Genji. Izaki memberitahu fraksi Serizawa jika mereka telah menetapkan tanggal untuk bertarung dengan Hosen. Dan Izaki meminta fraksi Serizawa untuk ikut bertarung melawan Hosen. Tokachi berteriak jika fraksi Serizawa tidak akan membantunya untuk bertarung melawan Hosen. Genji pun mendekati Serizawa dan membungkuk dan memohon Serizawa untuk membantu mereka. Hal itu pun ditertawakan Tokachi. Namun Serizawa hanya diam saja. Kemudian Izaki juga meminta bantuan kepada trio Ibisuka. Kemudian juga fraksi Bandu. Sende yang merupakan bawahan dari Bandu sangat emosional, namun dapat ditenangkan oleh Bandu. Genji juga memohon kepada seluruh siswa Suzuran untuk membantunya melawan Hosen. Sedangkan itu Kawanishi sedang melakukan ziarah ke makam Bito. Saat Narumi datang, Kawanishi pun cepat-cepat pergi. Ternyata Narumi tidak mengenali Kawanishi. Kawanishi merasa lega karena Narumi tidak mengenalinya. Karena jika hal itu terjadi, Kawanishi mungkin akan babak belur dihajar Narumi dan anak-anak Hosen. Dan kemudian akhirnya hari perang itu pun tiba. Genji telah meneguk susu di depan minimarket. Dia pun berjalan dan disambut oleh Juta dan kawan-kawan yang telah datang lebih awal. Genji dan kawan-kawan dikejutkan dengan kemunculan trio Ibisuka yang juga ingin membantu Genji. Juta sangat bersemangat sekali. Sedangkan itu Tokachi melihatnya dari atap. Saat ini sudah pukul 7:30, tapi yang berkumpul hanya sekitar 40 dan 50 orang. Tokachi berkata kepada Serizawa bahwa setelah Genji melawan Hosen, maka fraksi Serizawa akan bergerak. Namun Serizawa hanya diam saja. Yang mengejutkan adalah trio Ibisuka tidak jadi membantu Genji. Mereka membatalkan untuk ikut dalam peperangannya karena orang yang datang sangat sedikit. Suzuran benar-benar tidak mempunyai kesempatan. Siswa-siswa Suzuran sangat bersemangat untuk melawan Hosen. Namun faktanya mereka hanya 50 orang, sedangkan Hosen ada 300 orang. Dan di hutan monster, Hosen telah menunggu kedatangan Suzuran. Genji berpikir ini tidak ada gunanya. Semua orang di sana pun kaget. Genji memutuskan untuk membubarkan fraksinya dan membatalkan peperangannya dengan Hosen. Juta pun kaget. Genji berkata jika Suzuran sudah kalah sebelum bertarung,
Dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah, namun dicegah oleh Juta. Juta malah mendapat pukulan dari Genji. Dan ini adalah kata ikonik Genji yang selalu saya ingat. Jika kamu ingin mati, maka lakukan saja sendiri. Juta pun hanya diam. Dia merasa kecewa. Sementara itu di Hosen, Narumi tengah bersiap untuk melawan Suzuran. Shibayama berkata, "Apa yang dilakukan Suzuran? Hosen telah menunggu sangat lama." Salah satu siswa Hosen memutuskan untuk kencing. Namun, dia dikagetkan dengan kemunculan Suzuran. Dan semua petinggi Hosen, mereka sangat bersemangat sekali untuk bertarung. Namun yang datang hanya Genji seorang diri dan tanpa pasukan. Genji berkata, "Maaf, telah membuatmu lama menunggu." Yaps, dan chapter pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar di video ini, karena komentar kalian sangat membantu sekali buat saya. Terima kasih ya. Goodbye.